Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Tentu harapan dan doa kami, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih dan kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, tidak berhenti-hentinya hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat hari yang baru, buat napas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelumnya berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 63 ayat 7 sampai 8. Begini firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Melalui ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang Tuhan menjadi pertolonganku. Tuhan menjadi pertolonganku berarti mengambil keputusan untuk membuat Tuhan sebagai tempat pertolongan yang menolong kehidupan kita. Jadi Daud berkata di dalam Mazmur 63:8 tadi, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi Daud mengatakan bahwa Tuhan telah menjadi pertolonganku. Tuhan telah menjadi pertolongannya. Pernyataan Daud ini menunjukkan bahwa ia merasakan dalam kehidupannya yang dia jalanin. Ia rasakan dan ia alami bahwa Tuhan sendiri yang telah menolong kehidupannya dari berbagai masalah dan pergumulan, tekanan yang ada dalam kehidupannya. Jadi Daud sebagai raja Israel mengalami banyak tekanan yang datang dari orang-orang yang tidak menyukainya, orang-orang yang membencinya. Kita tahulah kehidupan raja itu, kita pikir dalam satu segi memang enak, tetapi dalam segi lain tidak enak juga karena ada banyak tekanan, ada pergumulan, ada banyak berbagai masalah yang harus dihadapi sebagai orang yang menjadi raja. Jadi Daud ini mengalami banyak tekanan, ya, dari orang-orang yang dia benci, ya, bukan yang dia benci, yang membenci dia, yang tidak menyukai dia. Jadi bukan hanya musuh-musuhnya yang mendatangkan tekanan bagi dia, tetapi musuh-musuhnya ini juga orang-orang yang dekat dengan dia. Jadi bukan hanya yang tidak dia lihat, tetapi orang yang dia lihat di sekelilingnya, yang di sekitar kehidupannya itu juga banyak mengadakan tekanan kepadanya. Ada banyak musuh di sekitarnya, raja-raja di sekitarnya yang menginginkan kejatuhannya. Dan bukan hanya orang-orang yang musuh-musuh raja-raja di sekitarnya yang menginginkan kejatuhannya sebagai raja, tetapi orang-orang yang dekat di sekeliling kehidupannya, ada banyak di antara mereka juga yang menginginkan kejatuhannya sebagai raja. Jadi sebagai manusia biasa, sadar bahwa Daud ini dia sadar ia sangat membutuhkan dan mencari kekuatan yang sanggup membantunya, yang sanggup menolongnya sehingga bisa bertahan dari orang-orang yang menginginkan kejatuhannya sebagai raja. Namanya manusia pasti membutuhkan dan mencari yang namanya perlindungan, ya, untuk menolongnya dari berbagai masalah dan pergumulan yang mendatangkan tekanan dari kehidupan kita ini. Begitu juga yang dialami oleh Daud dari musuh-musuh raja-raja lain yang menginginkan kejatuhannya dan orang-orang di sekitarnya yang menginginkan kejatuhannya. Jadi sebagai manusia dia mencari di mana-mana pertolongan, dan dia tahu pertolongannya ialah dari Tuhan. Jadi dari pengalaman hidupnya yang dijalani setiap hari, apabila Daud dikatakan tadi mengingat dalam tempat tidurnya tentang Tuhan, apabila ia merenungkan di sepanjang kawal tentang Tuhan, dikatakan dari ingatan tersebut, dari perenungan tersebut terhadap Tuhan, Daud menyimpulkan sesuatu yang membuat dia bersorak-sorai, yaitu apa? Tuhan menolong dia. Jadi dia bisa bersorak-sorai karena Tuhan menolong dia. Jadi mengapa Raja Daud bersorak-sorai ketika ia mengingat
dan merenungkan tentang Tuhan. Rupanya dalam pengingatannya, dalam perenungannya tentang Tuhan, dari hari-hari yang dia jalani, dari tekanan dan pergumulan persoalan yang dia alami, rupanya dalam perenungannya sebelum dia tidur, bahkan dikatakan sepanjang kawal malam, dari perenungan itu dia sangat bersorak-sorai, dia sangat bersuka cita, dia sangat bergembira. Kenapa? Karena dikatakan di sini Tuhan telah menjadi pertolongannya dari orang-orang yang membenci, dari orang-orang yang menginginkan kejatuhannya. Jadi pengalaman hidupnya, bagaimana Tuhan telah menolong dan mengokohkannya sebagai raja dari orang-orang yang tidak menyukainya, yang membenci dan menginginkannya sebagai raja supaya jatuh. Dari kesaksiannya itu disaksikannya, ditulis di dalam Alkitab untuk menjadi kesaksian bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi anak cucunya, bahwa Tuhan layak dipercaya sebagai penolong dalam kehidupannya, yang terbukti dalam kehidupannya. Jadi itu jugalah yang dikatakan kalau kita baca di dalam kitab Pemazmur, itu jugalah yang mereka katakan tentang Tuhan sebagai pertolongan yang sangat terbukti, seperti yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jadi luar biasa Daud menyimpulkan dalam kehidupannya bahwa Tuhan telah menjadi pertolongannya. Dan mari kita juga menyimpulkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan dalam kehidupan kita. Bukankah dikatakan juga di dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi mari kita buktikan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, bahwa Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari apa? Dari berbagai tekanan yang datang dalam hidup itu. Tentunya tekanan yang dimaksud itu tekanan akibat dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami dalam kehidupan ini. Dan tekanan itu, pergumulan, masalah itu bisa saja dari orang-orang yang tidak kita tahu, yang tidak kita kenal, dari musuh-musuh, dari orang-orang yang membenci, yang tidak menyukai kita. Karena kita dalam kehidupan ini kita nggak bisa disukakan oleh semua orang, menyenangkan semua orang. Tentu ada orang-orang tanpa sengaja atau sengaja, jadi mereka tidak suka sama kita. Tetapi apapun itu, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud sebagai raja, ada banyak musuh di luar kehidupannya, dan ada banyak musuh juga di dalam kehidupannya yang berusaha menjatuhkannya menjadi raja. Tetapi ketika dia menjadikan Tuhan sebagai penolong, dia bersaksi dia sebagai penolong yang sangat terbukti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar sama seperti Raja Daud untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongannya. Demikian juga lah kita dalam kehidupan kita, mari kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat pertolongan kita, karena kita percaya bahwa dari Tuhan Yesuslah datangnya keselamatan kita, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi mari kita menjalani aktivitas yang kita jalani di rumah tangga kita, dalam sekolah atau perkuliahan kita, dalam usaha atau pekerjaan kita, apapun aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita menjalaninya dengan meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita percaya pertolongan dari Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk melepaskan kita dari berbagai masalah dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar untuk menjadikan Engkau sebagai pertolongan dalam kehidupan kami, karena kami tahu sumber pertolongan yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Di luar Tuhan semua pertolongan terbatas, tetapi di dalam Tuhan pertolongan tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami belajar sama seperti Daud, bahwa hidup ini banyak tekanan akibat dari masalah pergumulan yang datang dari musuh-musuh, orang-orang yang membencinya, yang tidak menyukainya. Bahkan itu musuh yang tidak dia lihat, bahkan orang yang di sekitarnya. Tetapi ketika dia jadikan Tuhan sebagai pertolongannya, Tuhan melepaskannya, melindunginya dari orang-orang yang berusaha menjatuhkannya. Demikian juga dalam kehidupan kami
Tuhan. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan kami. Ada banyak orang yang ingin Tuhan supaya hidup kami hancur. Tetapi kami tahu kalau Tuhan yang ada di pihak kami, kalau Tuhan yang menjadi penolong kami, Engkau sanggup melepaskan dan menyelamatkan kami dari orang-orang yang berusaha menginginkan kejatuhan, kehancuran hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, tolonglah kami Tuhan Yesus. Lindungilah kami Tuhan Yesus. Sertailah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, berkat-berkat yang terbaik, biarlah itu yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.